Saya akan mempresentasikan materi seminar fisika tentang menganalisis karakteristik dan persebaran tanah di Indonesia. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sania Ina Umbure. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian tanah. Tanah adalah lapisan kulit bumi terluar yang merupakan hasil pelapukan dan pengendapan batuan yang banyak mengandung bahan organik maupun anorganik. Proses pembentukan tanah yaitu tanah terbentuk karena terjadinya endapan pasir dan debu. Tanah terbentuk dari batu-batuan yang ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batu-batuan dan pembusukan tanaman karena adanya panas matahari, air, dan bahan-bahan kimia. Tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang di dalamnya terdapat komponen yang mengandung 50% mineral, 25% air, 5% bahan organik. Manfaat tanah bagi manusia yaitu bisa digunakan untuk lahan pertanian, misalnya menanam tumbuhan dan tanaman. Sebagai bahan baku produksi, misalnya dapat digunakan untuk bahan bangunan, contohnya pembuatan genteng dan bata, bahan baku pembuatan seni, bisa juga digunakan untuk pembuatan guci dan hasil karya lainnya. Materi yang berikut yaitu karakteristik tanah di Indonesia. Karakteristik tanah yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia merupakan negara tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi per tahunnya, mencapai 100-200 mm per bulan dengan temperatur tidak kurang dari 180 derajat Celcius. Indonesia merupakan pertemuan 3 rangkaian pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, dan jalur pegunungan Australia. Akibatnya di Indonesia terdapat banyak sekali gunung berapi. Indonesia merupakan kepulauan yang terbentuk dari 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Asia, Indonesia Australia, dan lempeng dasar Pasifik, sehingga relief di Indonesia beraneka ragam seperti terbentuknya gunung-gunung yang tinggi. Indonesia termasuk daerah flora Malaysiana. Daerah ini merupakan bioma hutan hujan tropis atau hujan basah. Karakteristik tanah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pelapukan yang cenderung terjadi, yaitu pelapukan kimia. Curah hujan dapat menyebabkan erosi. Banyaknya gunung api dapat membentuk tanah vulkanik yang sangat subur. Tanah vulkanik ini biasanya digunakan untuk budidaya hortikultura. Dengan adanya variasi relief, maka keadaan tanah cenderung bervariasi pula. Banyak sekali tipe-tipe tanah yang dapat dijumpai di Indonesia. Masing-masing tipe tanah ini memiliki daya dukung yang berbeda dengan tanaman. Akibatnya, tanaman yang ada di Indonesia juga bervariasi. Keanekaragaman hayati merupakan sumber bahan organik bagi tanah, sehingga tanah di Indonesia mengandung banyak bahan organik yang baik untuk pertumbuhan tanah. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu jenis-jenis tanah di Indonesia. Tanah yang pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari sedimen lumpur yang dibawa oleh air sungai. Tanah ini merupakan hasil erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Tanah aluvial sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti tembakau dan jagung. Ciri khas dari tanah aluvial adalah memiliki warna coklat sampai kelabu, sifatnya subur dan pH-nya lebih rendah dari 6,5. Yang kedua yaitu tanah vulkanis. Tanah vulkanis merupakan tanah yang berasal dari abu gunung berapi atau vulkanis atau material letusan gunung api yang sudah mengalami pelapukan. Tanah vulkanis mengandung banyak unsur hara
sehingga sifatnya sangat subur. Karena subur, tanah ini sangat baik digunakan sebagai lahan pertanian. Ciri-ciri tanah ini yaitu memiliki pH antara 4-7, tanahnya gembur, rentan terhadap erosi, dan sangat baik untuk bercocok tanam, sehingga sering digunakan sebagai lahan pertanian dan sering dijumpai di sekitar gunung berapi. Tanah vulkanis dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tanah regosol dan tanah andosol. Yang ketiga, tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi, sehingga tanah ini bersifat sangat subur. Tanah ini sangat cocok untuk ditanami tanaman padi, nanas, dan kelapa. Yang keempat, tanah organosol. Tanah organosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan-bahan organik seperti gambut, rumput, dan ranting pohon. Umumnya banyak dijumpai di daerah rawa. Tanah organosol dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, yaitu tanaman pohon kelapa, pohon karet, dan palawija. Yang kedua sebagai pupuk organik, yang ketiga untuk peternakan. Yang kelima itu tanah petsolik merah kuning. Tanah petsolik merupakan tanah yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi serta suhunya yang rendah. Ciri khas tanah petsolik adalah kandungan unsur haranya yang sedikit, bersifat basah jika terkena air, mengandung kuarsa, bersifat tidak subur, serta memiliki warna merah sampai kuning. Tanah petsolik cocok ditanami dengan tanaman kopi, karet, dan teh. Yang keenam yaitu tanah pasir. Tanah pasir adalah hasil dari batuan pasir yang melapuk. Tanah pasir merupakan tanah yang hanya memiliki kadar air sangat sedikit dan sangat miskin unsur hara. Tanah pasir berasal dari batuan pasir yang telah melapuk. Yang ketujuh yaitu tanah kapur. Tanah kapur merupakan jenis tanah di Indonesia yang berasal dari batu kapur. Tanah kapur bersifat tidak subur. Meski demikian, tanah ini masih bisa ditanami tanaman seperti pohon jati. Tanaman kapur juga bisa dibagi dalam 2 kelompok, yakni tanah rensina dan tanah mediterana. Yang ke-8, tanah laterik. Tanah laterik merupakan jenis tanah yang sifatnya tidak subur, atau bahkan bisa dikatakan sudah menghilang kesuburannya. Hal ini terjadi karena tanah laterik banyak mengandung zat besi dan aluminium. Kandungan unsur hara dalam tanah ini sudah hilang karena terlarut oleh curah hujan yang tinggi. Tanah laterik adalah tanah yang terbentuk karena terjadi pelarutan garam di dalam batuan, sehingga terjadilah oksidasi besi dan aluminium. Pelarutan air hujan terjadi di daerah dengan suhu tinggi, lalu mineral yang larut di dalam air ke daerah yang lebih rendah. Tanah laterik kurang cocok untuk tanaman karena kurang subur dan mengandung banyak zat besi serta aluminium. Namun untuk palawija, hortikultural, serta karet masih bisa ditanam di tanah laterik. Jenis tanah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri gerabah atau keramik. Yang ke-9, tanah litosol. Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk karena proses pelapukan, batuan beku, dan sedimen. Tanah litosol memiliki ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Tanah ini sangat miskin unsur hara sehingga tidak subur dan kurang baik untuk pertanian. Karena sifat tanahnya yang kurang subur, tanah ini hanya bisa ditanami tanaman-tanaman besar di hutan. 10. Tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang terdiri dari campuran aluminium serta silikat yang memiliki diameter tidak lebih dari 4 mikrometer. Biasanya tanah liat digunakan untuk membuat kerajinan seperti celengan, asbak, dan teko atau kendi,
hingga keperluan lainnya. Tanah liat biasanya memiliki warna abu-abu pekat atau hampir mengarah ke warna hitam. Biasanya terdapat di dalam tanah ataupun di bagian permukaan. Materi yang berikut yaitu persebaran tanah di Indonesia. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial memiliki persebaran yaitu tanah ini tersebar di Sumatera, Jawa bagian utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua bagian selatan. Sedangkan tanah vulkanis banyak ditemui di wilayah Jawa terutama Bandung, Garut, Bali, dan Sumatera di sekitaran Danau Toba. Yang ketiga, tanah humus. Persebaran tanah ini yaitu terdapat di daerah yang banyak hutan, yaitu daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan bagian wilayah dari Sulawesi. Yang keempat, tanah organosol. Sebenarnya tanah organosol hampir tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki rawa dan daerah sekitar pantai. Umumnya terdapat di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Lalu di daerah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Jawa, hingga Papua bagian selatan dan pantai Kalimantan Timur. Yang kelima yaitu tanah petsolik merah kuning. Daerah persebaran tanah petsolik merah kuning kebanyakan ada di daerah pegunungan tinggi Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Yang keenam, tanah kapur. Tanah kapur banyak terdapat di daerah Blora, pegunungan Kendeng, serta pegunungan Seribu, Yogyakarta. Yang ketujuh, tanah pasir. Persebaran tanah pasir yang ada di Indonesia adalah di pantai Parangkusumo, Yogyakarta, dan juga tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke-8, tanah laterik. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Yang ke-9, tanah litosol. Tanah litosol banyak ditemukan di daerah Pulau Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, dan Papua. Yang ke-10 yaitu tanah liat. Persebaran tanah liat hampir tersebar secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Hanya yang membedakannya adalah kedalaman tanah tersebut. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanah adalah lapisan kulit bumi terluar yang merupakan hasil pelapukan dan pengendapan batuan yang banyak mengandung bahan organik maupun anorganik. Tanah juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tanah biasanya terbentuk dari hasil pelapukan dan pengendapan batuan. Karakteristik tanah di Indonesia ialah sebagai berikut. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pelapukan yang cenderung terjadi adalah pelapukan kimia. Curah hujan juga dapat menyebabkan erosi. Banyaknya gunung berapi dapat membentuk tanah vulkanik yang subur. Dengan adanya variasi relief, maka keadaan tanah cenderung bervariasi pula. Banyak sekali tipe-tipe tanah yang terdapat di Indonesia. Dan juga keanekaragaman hayati merupakan sumber bahan organik bagi tanah, sehingga tanah di Indonesia mengandung banyak bahan organik yang baik untuk pertumbuhan tanah. Jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia yaitu tanah aluvial, tanah vulkanis, tanah humus atau bunga tanah, tanah organosol atau tanah gambut, tanah petsolik merah kuning, tanah kapur, tanah pasir, tanah laterik, tanah litosol, dan tanah liat. Persebaran jenis-jenis tanah ini hampir tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Persebaran tanah ini hanya bergantung pada letak daerah tersebut. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf